Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Meta dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang budidaya ikan nila. Ikan nila adalah salah satu ikan yang dapat dibudidayakan dan dapat kita konsumsi. Ada banyak jenis ikan nila yang bisa dibudidayakan untuk konsumsi. Dari segi budidaya ikan nila memang cukup menguntungkan, karena ikan nila cukup mudah untuk dibudidayakan. Mudah perawatannya, tidak membutuhkan biaya yang banyak, serta hasil panen yang cukup menguntungkan. Ikan nila memiliki banyak jenis dan warna, banyak diantaranya yang dapat dibudidayakan sebagai ikan konsumsi. Berikut adalah jenis-jenis ikan nila. Yang pertama, ikan nila merah. Ikan jenis ini memang paling banyak dibudidayakan. Selain memiliki warna yang menarik, ikan nila merah memiliki rasa yang sangat lezat dan enak. Oleh karena itu, banyak sekali restoran atau rumah makan yang menjadikan ikan nila merah sebagai menu utama hidangan mereka. Ikan nila merah juga memiliki beberapa jenis, diantaranya ikan nila merah navy, ikan nila merah gift, dan ikan nila merah larasati. Selanjutnya, ikan nila citralada. Jenis ikan nila citralada berasal dari Thailand. Jenis ikan nila yang satu ini memiliki kelebihan dalam performa fisiknya. Ikan nila citralada lebih banyak menghasilkan anak berjenis kelamin jantan dan bobot nila pada umur 4 bulan mencapai 200 gram. Selain memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan dapat memproduksi telur yang sangat melimpah, jenis ikan nila ini memiliki tekstur daging yang sangat kenyal. Selanjutnya, ikan nila serikandi. Persilangan nila hitam betina dan biru jantan menghasilkan nila jenis baru yang bernama nila serikandi atau Salinity Resistant Improvement Tilapia from Sukamandi. Jenis ikan nila ini memiliki lama pemeliharaan selama 3-4 bulan dengan bobot 250 gram per ekor. Selanjutnya ada ikan nila gesit. Nila gesit atau Genetically Supermale Indonesia Tilapia dikembangkan oleh IPB, BPPT, dan BBPBAT pada 2006. Ikan ini merupakan rekayasa genetik Nila gift atau Genetic Improvement of Farmed Tilapias dari Filipina. Pemerintah mendatangkan ikan air tawar pada 1994 dan 1997. Salah satu keunggulan nila gesit yaitu mampu menghasilkan nila jantan dengan daya tahan hidup hingga 98%. Pertumbuhannya relatif cepat dengan panjang 8 cm pada umur 4-5 bulan. Bobotnya pun bisa mencapai 500-600 gram per ekornya. Selanjutnya ada ikan nila nirwana 3. Nila nirwana merupakan hasil persilangan nila gift dan gesit. Nama lain ikan ini adalah nila raswanesa. Lembaga riset ini menjamin pertumbuhan nila nirwana 2 lebih cepat 15% daripada yang pertama. Tak lama muncul keluaran baru dengan nama ikan nirwana 3. Jenis ini paling diunggulkan oleh pelaku budidaya. Setelah membahas berbagai macam jenis ikan nila, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membudidayakan ikan nila. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mempersiapkan kolam ikan nila. Cara budidaya ikan nila mulai dengan persiapan kolam ikan nila. Ikan nila ini dapat dibudidayakan di berbagai jenis kolam. Budidaya ikan nila termasuk mudah untuk dilakukan. Kita bisa menggunakan kolam tanah, kolam semen, kolam terpal, jaring terapung, atau bahkan ada yang menggunakan tambak air payau. Hal inilah yang menyebabkan banyak sekali orang yang mengatakan bahwa budidaya ikan nila ini termasuk mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan dasar kolam ikan nila. Tahapan awal dalam membuat kolam ikan nila yang baik yaitu dengan mengeringkan dasar kolam ikan nila. Dalam proses pengeringan, kolam ikan nila biasanya berlangsung 3-7 hari tergantung dari cuaca. Penjemuran kolam ikan nila berlangsung sampai tanah dasar kolam tersebut terlihat retak-retak. Namun jangan sampai tanah kolam menjadi membatu atau mengeras. Yang ketiga yaitu pembajakan kolam tanah.
Setelah dasar tanah pada kolam telah kering atau tanah terlihat retak-retak, maka kita harus membajak tanah pada kolam dengan kedalaman sekitar 10 cm. Pembajakan ini bertujuan untuk mengangkat sisa lumpur yang biasanya bau busuk berasal dari sisa pakan yang tidak habis dan mengendap pada dasar kolam. Selanjutnya yaitu mengembalikan pH tanah. Dalam budidaya ikan nila memerlukan air tawar dengan kesamaan sekitar 7 hingga 8 pH. Namun pada umumnya tanah memiliki tingkat kesamaan rendah yaitu di bawah 6 pH. Agar bisa lebih akurat, kalian bisa mengecek pH tanah terlebih dahulu dengan menggunakan alat pH meter. Setelah mengetahui jumlah pH pada kolam ikan nila, maka langkah selanjutnya yaitu menetralkan tanah pada kolam. Cara menetralkan pH pada tanah ini dengan cara pengapuran pada kolam. Kita bisa menggunakan dolomite atau kapur pertanian. Selain dapat menetralkan pH pada tanah, pengapuran ini juga mematikan virus atau bakteri, jamur, serta dapat mencegah penularan penyakit pada periode berikutnya. Langkah selanjutnya yaitu pemupukan kolam ikan nila. Setelah pH kolam sesuai dengan yang dianjurkan yaitu 7 hingga 8 pH, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pemupukan pada kolam tanah. Kita bisa menggunakan pupuk kandang untuk mengembalikan kesuburan tanah, serta tambahkan juga GDM Black Boss. GDM Black Boss ini dapat menumbuhkan plankton. Plankton dapat berfungsi sebagai pakan alami ikan nila. Selanjutnya yaitu pemberian air pada kolam ikan nila. Langkah selanjutnya dalam pembuatan kolam ikan nila yaitu dengan memberi air pada kolam. Namun jangan sembarangan dalam pemberian air pada kolam ikan nila ini. Ada tahapan dalam melakukan pengairan ini. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu berikan air ke dalam kolam ikan nila hingga mencapai ketinggian 10-20 cm. Setelah itu, masukkan GDM Black Boss sebanyak 5 kg per HA dan diamkan selama 5-7 hari sampai ada perubahan warna air menjadi hijau. Hal ini menandakan kualitas air menjadi lebih baik dan plankton telah tumbuh dengan sempurna. Selanjutnya yaitu pemilihan benih pada ikan nila. Setelah pembuatan kolam ikan nila selesai, maka langkah selanjutnya dalam budidaya ikan nila yaitu memilih benih ikan nila yang baik. Proses pemilihan benih merupakan hal yang sangat penting dalam budidaya ikan nila, karena benih ikan nila dapat menentukan kualitas ikan nila yang akan dipanen nantinya. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, kita bisa menggunakan benih ikan nila berkelamin jantan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ikan nila jantan 40% lebih cepat dari ikan nila betina. Setelah kita melakukan pemilihan benih ikan nila, selanjutnya kita akan menebarkan benih ikan nila di kolam. Pada umumnya, per meter persegi kolam berisi 15-20 ekor nila, dengan asumsi per ekornya berat hingga 20 gram, dan akan dipanen dengan berat per ekornya 300 gram. Sebelum menebar ikan ke dalam kolam, kita harus melakukan adaptasi benih terlebih dahulu. Dengan begitu, benih ikan nila akan dapat terbiasa dengan kolam yang baru. Jadi, kematian dari benih ikan nila dapat diminimalisir atau dikurangi. Setelah itu, kita harus melakukan pengelolaan air dengan baik dan benar. Pengelolaan air merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas air. Kualitas air bisa dilihat dari kandungan oksigen dan pH air. Jika kadar oksigen dalam kolam ikan nila mulai menurun, maka kita bisa memperderas sirkulasi air dengan memperbesar debit pada air kolam. Kita juga bisa memberikan suplemen organik cair spesialis ikan GDM yang berfungsi untuk menjaga kualitas air. Karena bakteri yang terkandung dalam SOC GDM dapat mengurangi sisa pakan yang mengendap pada kolam, sehingga dapat menekan kadar amoniak, gas, dan H2S. Selain memperhatikan pengelolaan air, kita juga harus memperhatikan pemberian pakan pada ikan nila. Ikan nila hanya membutuhkan pakan sebanyak 3% dari berat tubuhnya setiap hari. Kita dapat memberikan pakan pada ikan nila di waktu pagi dan sore hari. Jangan lupa untuk mengukur berat badan ikan nila setiap 2 minggu sekali dengan menggunakan sampel acak beberapa ikan nila. Dengan mengukur berat badan ikan nila, maka kita dapat menentukan jumlah pakan yang diberikan setiap harinya. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan pengendalian hama dan penyakit yang terdapat di kolam dan juga ikan nila. Ada berbagai macam jenis penyakit dan hama yang dapat menyerang benih ikan nila dan juga ikan nila dewasa. Yang pertama yaitu ada hama notonecta atau bebeasan.
Hama ini menyerang benih ikan nila yang masih kecil. Kita bisa membasmi hama notonecta dengan menuangkan minyak tanah ke permukaan air kolam sebanyak 500 cc per 100 meter kubik untuk menekan populasi notonecta. Karena minyak tanah memiliki sifat yang mengapung di air, dengan demikian hama notonecta ini tidak dapat mengambil oksigen dari udara bebas dan akhirnya hama ini akan mati. Selanjutnya ada hama larva kibister atau yang biasa dikenal dengan kumbang air. Kumbang air ini lebih berbahaya jika dibanding notonecta. Hama ini biasanya menyerang benih ikan nila. Hama ini membentuk tubuh pemanjang seperti ulat dengan ukuran 3-5 cm. Berwarna kehijauan, bergerak cepat, memiliki taring yang berfungsi untuk menjepit badan ikan dan merobek badan ikan. Selanjutnya terdapat pula penyakit Trichodina sp. Kita dapat menghilangkan penyakit ini dengan cara merendam ikan nila yang terkena penyakit ini ke dalam larutan garam atau NaCl 500-1000 mg per liter selama 24 jam. Tahap selanjutnya yaitu panen ikan nila. Waktu pemanenan ikan nila adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh peternak. Jika budidaya ikan nila ditunjukkan oleh dipasarkan di dalam negeri, maka bobot ikan nila yang layak dipanen yaitu 300-500 gram per ekornya. Ikan nila yang mencapai bobot 300-500 gram ini biasanya membutuhkan waktu pemeliharaan 4-6 bulan. Sistem pemanenan ikan nila harus dilakukan secara bertahap. Tahap terakhir yaitu pasca panen ikan nila. Dalam hal pemasaran ikan nila bisa terbilang sangat mudah karena kebutuhan pasar juga tinggi, meskipun daya saing juga tinggi. Oleh karena itu, kualitas ikan nila harus tetap terjaga ketika saat panen maupun pasca panen ikan nila. Pasca panen ikan nila harus dilakukan penyortiran berdasarkan ukuran dan berat. Hal ini tergantung permintaan dari konsumen. Setelah itu, bisa dilakukan pengemasan. Dalam proses pengemasan, tidak direkomendasikan untuk menggunakan air yang berasal dari kolam. Air yang digunakan harus dalam kondisi yang bersih dan jernih. Selain itu, dalam proses pengiriman sebaiknya tidak memakan waktu yang lama. Jika memang kondisi jarak pengiriman sangat jauh dan membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa melakukan proses pengemasan secara frozen, sehingga ikan masih tetap segar ketika sudah sampai di tujuan. Baiklah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Meta dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan konsumsi.